Shalom saudara-saudara, kita ketemu lagi di dalam segmen Sunday Talk. Segmen ini adalah segmen yang lahir di tengah masa-masa yang sulit, di mana sebagai orang Kristen kita tidak dapat pergi ke gereja setiap minggunya karena physical distancing yang harus kita lakukan. Segmen ini lahir karena saya melihat satu realitas, bahwa ada di antara orang-orang Kristen juga yang tidak mempunyai fasilitas kebaktian online di gerejanya masing-masing. Karena itulah kerinduan saya adalah supaya kita bisa tetap dekat dengan Tuhan, bahkan di hari Minggu kita boleh tetap beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bagi saudara-saudara yang gereja lokalnya sudah mempunyai kebaktian online, saya tetap mendorong saudara-saudara untuk tetap mengikutinya, dan ini jadikanlah sebagai suplemen. Mungkin sebagian dari saudara mengernyitkan dahi saudara ketika melihat judul dari Sunday Talk ini. Patong menanam, Paniko menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Topik dari Sunday Talk kali ini membicarakan tentang fenomena akhir-akhir ini, di mana sepertinya ada sebuah ketegangan yang terjadi ketika kedua tokoh pendeta senior ini sedikit berselisih paham. Sehingga Sunday Talk kali ini bertujuan untuk membawa setiap kita melihat fenomena ini dari kacamata firman Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang sudah terlanjur antipati terhadap salah satu dari tokoh tersebut, saya ingin mengajak saudara untuk mari sama-sama kita merendahkan diri, merendahkan hati kita, dan kita belajar apa yang ingin firman Tuhan sampaikan kepada kita. Mengawali Sunday Talk kali ini, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama mendengarkan sebuah pujian yang saya ambil dari Nadia dan Yosef, sebuah pujian yang menolong kita untuk kita merenungkan firman Tuhan saat ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Kini tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk menundukkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh kembali disinkronkan oleh firman Tuhan. Tolong kami supaya perenungan firman Tuhan hari ini menolong kami agar dengan bijaksana melihat apa yang terjadi dengan gereja Tuhan hari-hari ini. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh mengubah kami
dan menolong kami agar menjadi gereja-Mu yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Doa kami Tuhan, biarlah Tuhan memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita kali ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Kalau saudara baca di dalam tulisan Paulus kepada jemaat Korintus, saudara akan menemukan ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh jemaat ini. Kontroversi demi kontroversi muncul di tengah-tengah jemaat, sehingga Paulus harus menuliskan surat 1 Korintus ini untuk menjadi pesan kepada jemaat yang didirikannya tersebut, saudara-saudara. Di dalam pasal yang ketiga ini, saudara-saudara, Paulus menuliskan di ayat yang pertama, "Dan aku pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus." Nah, saudara, kalau kita baca bagian ini, kita akan mendapatkan satu informasi bahwa Paulus bilang pada waktu itu, dulu ketika Paulus mendirikan jemaat ini, Paulus tidak dapat berbicara kepada jemaat Korintus seperti kepada manusia rohani, melainkan seperti kepada manusia duniawi. Sehingga saudara-saudara, kita mengerti ayat ini dalam terjemahan bebasnya seperti ini. Paulus mengatakan, "Aku dulu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi seperti dengan manusia duniawi, karena kamu dulu belum dewasa di dalam Kristus." Nah, karena itu saudara-saudara, Paulus mengatakan di ayat yang kedua, "Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Nah, saudara-saudara, ini masalahnya. Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus masih belum juga dewasa, padahal sudah sekian lama, sekian tahun jemaat ini sudah terbentuk, saudara-saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat seorang anak kecil, bayi yang belajar untuk merangkak, belajar berjalan, belajar ngomong, papa, mama, begitu saudara-saudara, kelihatannya lucu, bukan? Iya, lucu banget. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat seorang anak remaja atau pemuda masih belajar berjalan, merangkak, bahkan saudara-saudara, ketika kita melihat orang dewasa masih saja berjalan merangkak dan mengatakan papa mama, itu sangat amat menyedihkan. Nah, Paulus mengatakan kenapa disebut bayi rohani. Di dalam ayat yang ketiga, Paulus bilang begini, "Karena kamu masih seperti manusia duniawi." Ciri-cirinya apa, saudara-saudara? Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Wow, perkataan Paulus adalah perkataan yang sangat langsung, saudara-saudara, to the point. Paulus bilang, di antara kamu jemaat Korintus ada perselisihan, di antara kamu ada iri hati, di antara kamu menunjukkan bahwa ciri-ciri hidup kamu itu adalah manusia duniawi, bukan manusia rohani. Oleh karena itu sebabnya kenapa Paulus mengatakan mereka ini masih bayi rohani, saudara-saudara. Di dalam ayat yang keempat, Paulus mengatakan, "Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani?" Oh, rupanya saudara-saudara, di dalam jemaat Korintus pada saat itu ada orang-orang di antara jemaat yang menggambarkan atau menggolongkan dirinya sebagai golongan Apolos. Ada yang menggambarkan golongan Paulus, saudara-saudara. Pertanyaan kita, siapa sih Apolos? Saudara, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 24-28, kita akan menemukan ada seorang Yahudi dari Alexandria, Mesir, namanya adalah Apolos. Dia ini adalah seorang yang fasih berbicara, mahir dalam soal-soal kitab suci. Seorang yang muda ini adalah kemudian dibimbing oleh rekan pelayanan Paulus bernama Priscilla dan Aquila. Dan kemudian orang ini atau Apolos ini dipakai Tuhan dengan lebih lagi ketika dia berangkat ke Akaya, kota Korintus terletak di sana. Dan kemungkinan saudara, Apolos melayani juga di kota Korintus setelah Paulus pergi dari Korintus, saudara-saudara.
Nah, di sanalah Apolos dipakai Tuhan untuk membantah banyak orang Yahudi dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Apolos ini adalah seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seorang muda, energetik, seorang apologet mungkin hari ini, saudara-saudara. Orang yang logikanya sangat brilian, saudara. Bahkan dipakai Tuhan untuk menunjukkan kesalahan pikir dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, saudara, dibandingkan dengan Paulus, saudara akan menemukan ada satu indikasi bahwa jemaat Korintus ini membanding-bandingkan Paulus dengan orang lain, dan terutama juga dengan Apolos. Paulus di dalam tulisannya, saudara, di dalam pasal 2 ayat 3 dan 4, Paulus mengatakan bahkan begini, "Aku telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar." By the way, saudara-saudara, kalau saudara baca tulisan Paulus itu isinya kebanyakan tegas, meyakinkan. Tetapi dalam bagian ini justru Paulus mengatakan dia kepada jemaat Korintus terlihat takut dan gentar. Bahkan di ayat yang keempat mengatakan, "Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan." Paulus dibandingkan dengan Apolos, kelihatannya kata-kata Apolos itu lebih firm, lebih meyakinkan, lebih menarik. Khotbahnya, saudara-saudara, lebih menyenangkan mungkin. Sedangkan Paulus sepertinya lebih inferior, lebih kurang, saudara-saudara. Makanya, saudara-saudara, ada orang-orang yang kemudian menggolongkan diri sebagai golongan Apolos. Dan ada yang menggolongkan diri sebagai golongan Paulus. Ini menarik, saudara-saudara. Di dalam pasal 3 ayat yang kelima, Paulus mengatakan, "Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan, yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya." Paulus mengingatkan bahwa hamba-hamba Tuhan hanyalah alat Tuhan untuk membawa jemaat kepada Tuhan, dan bukan kepada dirinya sendiri. Menurut saudara-saudara, saudara melihat hamba Tuhan yang saudara lihat, apakah hamba Tuhan yang membawa jemaat kepada Tuhan, ataukah jemaat dibawa kepada dirinya sendiri? Dan jemaat sebenarnya implikasinya tidak boleh membentuk kelompok pro hamba Tuhan tertentu. Jadi hamba Tuhan yang favorit, hamba Tuhan yang kemudian gak favorit. Lalu kemudian apa? Kemudian menggolongkan diri sebagai kelompok hamba Tuhan A, kelompok hamba Tuhan B, kelompok pendeta A, kelompok pendeta B, pendeta C, dan sebagainya, saudara-saudara. Saya kira ada yang salah di sana. Saya kira tulisan Paulus ini adalah tulisan yang kemudian seharusnya menegur kita. Nah, saudara-saudara, berbicara di tengah polemik yang muncul belakangan ini, saudara, hati saya sebenarnya sangat amat sedih. Saya sedih sekali melihat bahwa perselisihan yang terlihat di antara kedua pendeta yang senior ini, pendeta Nico dan pendeta Stephen Tong, adalah sebuah perselisihan yang kemudian menjadi semakin besar di kalangan orang Kristen. Semua bermula dari pendeta Nico yang mengatakan bahwa beliau mendapatkan pesan Tuhan untuk menghardik virus corona. Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, "Diam, tenanglah." Kemudian di dalam satu bagian yang lain, pendeta Stephen Tong kemudian mengeritik apa yang menjadi perkataan oleh pendeta Nico tersebut. Dengan pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Kasus ini, maaf kalau saya bilang kasus, menjadi semakin besar. Ada tokoh-tokoh di dalam kelompok gereja, golongan gereja pendeta Nico, boleh saya katakan karismatik, yang kemudian membela dan kemudian menyerang balik pendeta Stephen Tong. Ada yang mengatakan mengeluarkan surat terbuka, surat kepada engkong lah, dan sebagainya.
Lalu kemudian ada juga yang kemudian merendahkan, mengeluarkan statement-statement yang menyalahkan pendeta Stephen Tong. Mohon maaf Pak Tong, pendeta-pendeta GBI sudah menunjukkan kontribusinya bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Banyak berkiprah, baik di dalam struktur maupun di luar struktur, baik langsung atau tidak langsung. Sekarang pertanyaannya, kontribusi Bapak terhadap negara ini apa Pak? Kemudian dari kubu sebelah juga kemudian melakukan pembelaan dan sebagainya, saling balas-membalas. Dan akhirnya saudara-saudara, kita tidak dapat menghindari sebuah kesan bahwa muncul sebuah perlawanan atau muncul sebuah perselisihan antara dua kelompok besar yang bisa saya katakan mungkin kelompok gereja karismatik dan kelompok gereja-gereja reform atau gereja konservatif. Saudara, saya tidak ingin terseret di dalam perselisihan ini, dan saya justru juga ingin supaya setiap kita tidak terseret di dalam perselisihan ini lebih lanjut, saudara-saudara. Kalau saudara mengikuti channel saya, saudara mungkin bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa saya adalah orang reform. Benar, saya ini adalah orang reform. Tapi saudara jangan salah sangka, saya juga adalah orang karismatik. Mengapa? Karena saya merasa bahwa gereja karismatik adalah gereja yang sangat berperan besar sekali di dalam proses kerohanian saya. Saudara, kalau boleh sharing sedikit, saya tumbuh besar di kota Ambon, di tengah gereja yang sangat amat konservatif, saudara-saudara. Dan di gereja yang konservatif tersebut, saya merasakan ada sebuah kekeringan rohani. Kemudian saya menjadi kecewa dengan gereja. Kenapa? Karena saya melihat ada kubu-kubu di dalam gereja. Majelis dan hamba Tuhan saling sikut menyikut. Dan itu membuat saya amat kecewa melihat keteladanan dari orang-orang yang saya pikir lebih dewasa rohani dari saya. Singkat cerita, saudara, saya di dalam beberapa masa tidak pernah pergi ke gereja lagi. Dan menariknya di sana, ketika di bangku sekolah, saya berjumpa dengan beberapa teman-teman yang berasal dari golongan gereja karismatik. Nah, saudara, sebagai orang yang berasal dari gereja konservatif, saya juga tumbuh besar di dalam stigma bahwa gereja karismatik itu adalah gereja yang sesat. Gereja yang suka memakai bahasa roh. Gereja yang suka beribadah dengan tanpa aturan. Dan saya mempunyai pandangan yang seperti itu. Tetapi saudara-saudara, karena saya berteman dengan mereka, menariknya adalah saya melihat bahwa mereka ini kelihatan sok rohani banget. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang mereka katakan. Di sekolah, mereka adalah orang-orang yang menjadi teladan. Orang-orang yang tidak nyontek. Orang-orang yang berlaku benar, perkataan mereka pun dijaga, saudara-saudara. Sehingga saudara, pelan-pelan tetapi pasti, saya kemudian tertarik untuk menghadiri persekutuan-persekutuan mereka. Dan akhirnya saya pun bergabung dengan gereja karismatik waktu sekolah dulu. Dan tahukah saudara, saya menjadi orang karismatik yang sangat karismatik banget. Maksudnya adalah, saya kemudian mendapatkan satu perasaan mengasihi Tuhan yang begitu luar biasa. Karena dari khotbah-khotbahnya, dari lagunya, dari semangat pelayanan mereka. Wow, saudara-saudara. Bahkan saya adalah salah satu anggota dari pasukan Menara Doa yang bisa berdoa, saudara-saudara, jam 2 malam sampai jam 4 pagi. Saudara-saudara, saya tidak mengarang cerita kepada saudara. Saya bahkan bisa paling karismatik, bahkan dikatakan ngeroh banget. Sampai saudara, akhirnya saya kuliah. Nah saudara, ketika kuliah pun saya masih bergabung dengan gereja karismatik. Dan saya merasa bahwa disitulah saya menemukan kasih saya kepada Tuhan. Tetapi kemudian saudara-saudara, di bangku kuliah, disitulah saya kemudian bertemu dengan teologi Injili atau teologi reform. Nah saudara, di dalam teologi itulah saya mulai sebagai generasi yang sudah mulai mungkin saya katakan intelektual, saudara ya. Saya mulai mempertanyakan banyak hal tentang iman saya atau tentang kepercayaan saya. Dan kemudian akhirnya saya belajar firman Tuhan di dalam pelayanan kampus yang pada saat itu banyak sekali dipengaruhi oleh teologi reform, saudara. Dan disitulah saya menemukan bahwa sebenarnya firman Tuhan dibahas dengan begitu kaya di sana. Saya menemukan akhirnya di gereja saya yang terdahulu, gereja karismatik, adalah firman Tuhan yang berulang-ulang setiap minggu begitu-begitu aja.
ngomong tentang 7 langkah menemukan kesuksesan lah, lalu kemudian tahun ini adalah tahun berkat lah, lalu kemudian menjalaninya sebagai orang yang siap menerima berkat Tuhan lah. Saudara, banyak dalam pesan-pesan Tuhan di sana, meskipun saya tidak mengatakan semuanya jelek, tetapi saya merasa bahwa akhirnya mentok, saudara-saudara. Dan disitulah saya kemudian terpanggil dan saya kemudian belajar untuk lebih banyak belajar firman Tuhan. Dan sampai hari ini, saudara, saya bergabung dengan gereja Injili atau gereja konservatif. Tetapi saudara, saya begitu sedih ketika melihat ada begitu banyak orang yang memandang sinis gereja karismatik. Karena menurut saya, berhutang kepada gereja karismatik. Saya berhutang besar juga kepada gereja reform. Intinya adalah Tuhan memakai gereja karismatik maupun gereja reform untuk membentuk saya sebagaimana apa adanya saya hari ini, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, bukankah itulah yang dikatakan oleh Paulus di ayat yang kelima tadi? Apakah Paulus, apakah Apolos, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan saudara, saya adalah saksi hidup dari firman Tuhan yang Paulus juga katakan ini. Saya merasa bahwa Tuhan memakai baik pendeta Niko sebagai seorang tokoh dari karismatik, maupun Tuhan memakai pendeta Stephen Tong sebagai seorang yang saya juga kagumi pelayanannya dan pandangan-pandangan teologisnya. Meskipun saudara, sekali lagi saya tidak berarti setuju 100% kepada kedua tokoh tersebut, tetapi saya adalah orang yang merasa dipimpin Tuhan melalui kedua hambanya ini. Sehingga saudara-saudara, kalau kita membenturkan antara karismatik dan konservatif, karismatik dan gereja reform, saya kira saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen yang bijaksana, janganlah kita terus-menerus ikut di dalam sentimen yang mengakar selama bertahun-tahun ini. Saudara-saudara, saya mengajak setiap kita untuk melihat dengan mata terbuka apa yang terjadi dengan wajah gereja hari ini. Saudara, kalau saya boleh memberikan sebuah ilustrasi, katakanlah ada 2 cabang olahraga, saudara. Yang pertama adalah tinju, sedangkan olahraga yang kedua adalah lari estafet, saudara-saudara, di mana ada satu tim yang kemudian saling bahu-membahu mencapai tujuan, mencapai finish. Saudara sudah mengerti maksud saya? Menurut saudara, yang manakah wajah gereja atau pemimpin gereja saat ini? Yang manakah saudara-saudara yang menjadi ciri yang ditunjukkan oleh gereja hari-hari ini, saudara-saudara? Apakah kubu merah dan kubu biru yang saling sikut-menyikut? Ataukah gereja di antara kelompok-kelompok gereja yang ada, mereka saling bahu-membahu, saling estafet untuk mencapai tujuan misi kerajaan Allah? Tetapi saya ingin ingatkan kepada kita sebagai jemaat, orang Kristen, ingat bahwa pemimpin gereja juga manusia biasa. Mereka adalah orang-orang yang juga masih bisa berbuat salah. Mereka tidak suci 100%, kudus 100%. Justru mereka adalah hamba yang juga belajar. Dan karena itu kita mesti belajar mengerti dan melihat dengan objektif. Perbedaan pendapat sebenarnya kalau kita mau lihat secara objektif adalah sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang sebenarnya seharusnya kita menerimanya dengan lebih dewasa. Bukan kita menerimanya sebagai sesuatu yang kemudian kita makin bikin membesar-besarkannya, saudara-saudara. Perselisihan atau perbedaan pendapat adalah sesuatu yang justru dalam perspektif yang lain bisa saling menajamkan kita. Besi menajamkan besi, sesama manusia menajamkan sesamanya. Benar nggak? Nah, saudara-saudara, karena itulah dalam perbedaan pendapat, saya kira pasti ada dimanapun itu, di antara para pemimpin gereja, para hamba Tuhan. Tetapi marilah kita belajar untuk sama-sama menghamba. Di satu sisi, kita harus saling belajar. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, untuk mau dikoreksi, saudara-saudara. Karena saya yakin di dalam pelayanan, pasti saudara-saudara, ada masa di mana kita mungkin keliru. Ada masa saudara mungkin kita mempunyai pandangan teologis yang belum lengkap, yang perlu untuk dilengkapi. Oleh karena itu, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, layaklah kita untuk saling memberi masukan atau menasihati, mengoreksi, bahkan mungkin saudara dalam kata ini, mengkritik. Nah saudara, kembali lagi kepada
perselisihan, saya kurang suka pakai kata ini, kepada perbedaan pendapat antara karismatik dan konservatif. Tetapi yang kita lihat sebagai orang Kristen biasa atau awam adalah pokoknya karismatik itu yang biasa suka ngeroh-ngeroh ya, yang suka ekspresif, nyanyinya panjang sekali saudara, bahkan angkat-angkat tangan, lalu kemudian ada yang nangis-nangis dan sebagainya. Itu yang kita lihat. Sedangkan gereja konservatif atau reform lah katakanlah, ada gereja yang kaku banget, kurang rohnya, nggak ada ngeroh-ngerohnya begitu ya, membosankan dan sebagainya. Nah saudara, ini adalah sebuah ketegangan ya, karena penekanan atau boleh saya katakan penekanan inti pengajaran saudara-saudara yang ada di antaranya, perbedaan kultur yang ada di antara kedua gereja tersebut. Saya ingin katakan, gereja karismatik pun mesti belajar untuk mengoreksi dirinya. Karena saya sebagai orang yang berasal dari karismatik juga, saya pun menjadi pribadi yang mengoreksi diri saya, saudara-saudara. Nah, saudara, baru-baru ini ada seorang pendeta bernama TB Joshua. Kalau saudara menyebut diri saudara sebagai orang karismatik, tapi saudara tidak tahu nama ini, saudara kurang karismatik legend. Ya, saudara kurang legend ya. Nah, saudara, TB Joshua adalah seorang pendeta karismatik yang cukup terkenal, saudara. Dan dia mengatakan baru-baru saja ini, saudara. Dia mengatakan begini, Roh Kudus salah memimpin dia ketika dia menubuatkan tentang coronavirus. Pasalnya, saudara-saudara, pada waktu itu dia bernubuat bahwa virus corona ini akan hilang, selesai di muka bumi, akan selesai penderitaan kita ini pada tanggal 27 Maret. Tetapi pada kenyataannya, saudara-saudara, kita menemukan bahwa tidak ada apa yang menjadi perkataannya itu tidak terjadi sama sekali. Bahkan dalam keadaan belakangan ini kita melihat semakin menjadi-jadi di beberapa negara, saudara-saudara. Tetapi dengan mudahnya TB Joshua kemudian mengatakan bahwa Roh Kudus salah memimpin dia. Roh Kudus memberikan maaf, berbicara, salah ngomong sama TB Joshua. Dan bagi saya ini sangat amat fatal. Fatal sekali. Nah, saudara-saudara, ini juga yang menjadi sebuah asumsi yang muncul kepada gereja karismatik, di mana kita melihat ada beberapa contoh di mana hamba-hamba Tuhan yang sayangnya berasal dari gereja karismatik mengeluarkan statement-statement yang sama, mengatasnamakan Tuhan, lalu kemudian sembarangan bernubuat, saudara-saudara. Sebagai orang-orang karismatik, kita mesti berhati-hati dengan pengajaran kita, berhati-hati dengan apa yang kita ajarkan kepada jemaat, dan sebagai jemaat juga kita mesti berhati-hati dengan apa yang kita dengar dari mimbar-mimbar yang selama ini kita dengarkan, saudara-saudara. Tetapi saudara, apakah ini berarti bahwa pengajaran reform lebih baik? Saudara, saya ingin katakan mungkin secara umum, karena penekanan dari gereja reform atau gereja konservatif itu kembali kepada pengajaran firman, lebih mempersiapkan firman, melihat konteks lebih luas, dan belajar lebih banyak. Mungkin pada sisi tertentu, saudara-saudara, lebih bertanggung jawab bagi saya. Dan itulah menjadi salah satu alasan juga kenapa saudara saya belajar banyak teologi reform. Karena saya belajar menemukan kekayaan firman Tuhan di sini. Tetapi apakah serta-merta 100% gereja reform atau konservatif lebih baik dari karismatik? Enggak juga. Sedihnya adalah kita menemukan bahwa di dalam gereja konservatif pun ada hamba-hamba Tuhan yang tidak mempersiapkan firman Tuhan dengan baik, yang mempersiapkan khotbah dengan asal-asalan, yang tidak lagi menyampaikan firman Tuhan dengan passion, dengan semangat, dengan sebuah kerinduan, tetapi hanyalah sebagai sebuah rutinitas menyampaikan firman Tuhan secara asal-asalan. Dalam sisi ini, saudara-saudara, saya ingin katakan sebenarnya sama aja. Saudara, bukankah sebenarnya yang dirindukan jemaat adalah firman Tuhan yang berkualitas, penyampaian firman Tuhan yang benar-benar berasal dari Tuhan melalui Alkitab, melalui penggalian yang bertanggung jawab, dan menyampaikan dengan sebuah semangat dan kerinduan yang besar. Itu yang dibutuhkan jemaat. Sehingga saudara-saudara, gereja konservatif pun harus belajar berbenah. Karena sebenarnya gereja karismatik pun saya melihat ada tidak sedikit dari gereja-gereja karismatik pun belajar berbenah, di mana hamba-hamba Tuhannya, mereka sama-sama belajar untuk lebih mengerti, menggali firman Tuhan. Kalau gereja konservatif tidak memperbaiki dirinya, jangan protes apabila jemaat satu persatu meninggalkan gereja. Ini yang menjadi concern saya juga, saudara-saudara.
Sehingga saudara-saudara, dari kedua fakta ini saya ingin mengatakan sebenarnya bahwa baik gereja konservatif maupun gereja karismatik, kita tidak boleh saling menyombongkan diri. Jangan kita menjadi fanatik. Jangan kita menunjukkan fanatisme bayi-bayi rohani yang apa? Yang saling berkubu-kubu, yang merasa diri paling benar, yang merasa paling apa? Bahkan saudara, kalau punya pemimpin rohani saudara, pendetanya dibela membabi buta. Asal kalau pendetanya saudara dikritik sedikit aja, kita balas, kita sikat kembali karena kita fanatik saudara. Oh, di satu sisi saya yakin saudara kita mengasihi hamba-hamba Tuhan kita. Baik, karena mereka kita mendapatkan berkat rohani. Puji Tuhan. Tetapi saudara ingat bahwa hamba Tuhan juga adalah manusia. Dan kita jangan sampai membela mereka mati-matian secara membabi buta. Kalau saudara melihat fakta dan realitanya, apakah orang Kristen semakin lama semakin menghamba atau semakin lama semakin sombong? Ingat bahwa terlalu mengutamakan pengajaran doktrin itu bisa membawa kita kepada kesombongan intelektual. Tetapi terlalu mengutamakan karunia-karunia juga bisa juga membawa kita kepada kesombongan spiritual. Tentu sebagai orang Kristen yang dewasa, kita belajar seimbang di dalam pengajaran yang sehat, doktrin yang sehat. Tetapi juga kita belajar untuk mengapresiasi segala karunia yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan kepada setiap kita. Dan saudara, saya ingin kita belajar bijaksana di sini. Sebagai sebuah penutup, saudara, Paulus menuliskan di ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, menyikapi apa yang terjadi belakangan ini, saya mendorong setiap kita untuk mari kita cooling down. Mari kita belajar untuk saling mengoreksi diri sendiri. Marilah kita bersatu sebagai gereja Tuhan di Indonesia. Di tengah keadaan yang sulit ini, pandemi yang ada, marilah kita bersatu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya semua orang di Indonesia boleh melihat melalui gereja Tuhan tanpa memandang gereja A atau gereja B. Mereka mengatakan orang Kristen menjadi berkat. Orang Kristen menunjukkan kasih Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah itu yang seharusnya menjadi mimpi kita? Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami Tuhan supaya firman-Mu kali ini boleh berbicara dan boleh menolong kami supaya kami berhikmat dan bijaksana di tengah-tengah situasi yang kami sedang hadapi hari ini. Tolonglah kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bukan menunjukkan sebuah keteladanan yang memalukan, tetapi menunjukkan sebuah keteladanan yang baik. Gereja Tuhan saling bersatu untuk menjadi berkat bagi Indonesia di tengah-tengah pandemi coronavirus yang ada hari ini. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami juga orang-orang Kristen yang ada, supaya kami pun semakin berhikmat dan bijaksana. Kami pun belajar untuk merendahkan diri satu sama lain, belajar mengoreksi dan memperbaiki diri, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih mengasihi dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk perenungan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti Sunday Talk ini sampai akhir. Dan jika Sunday Talk ini kali ini menjadi berkat buat saudara, saya juga mendorong saudara untuk membagikan kepada orang lain, supaya banyak orang mendengarkan firman Tuhan dan belajar untuk semakin lebih dekat dengan Yesus dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Akhir kata, saudara-saudara tetap bersandar kepada Tuhan, belajar lebih dekat dengan Tuhan, dan percayalah kepada Tuhan di dalam masa-masa yang sulit ini. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara.